Raja Pertempuran vs. Mata Air Kuning. Dengan terdengarnya nama ini, Huo Gedian tiba-tiba terdiam, dan warna kulit masing-masing tetua di aula tidak bisa tidak menjadi bermartabat. Patriark, apakah kamu merasakan fluktuasi dari klan pertempuran kuno? Untuk waktu yang lama, mata penatua Feng Wei memandang ke arah Feng Yuan, dan dia tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, banyak mata juga diproyeksikan. Meskipun mereka semua adalah penatua alam surga, mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi di benua 9 etnis kecuali Feng Yuan yang mengendalikan lautan api selama 10.000 hari penuh. Di bawah tatapan garis pandang, alis Feng Yuan terjalin erat. Dalam perasaan barusan, memang memiliki niat bertarung yang tak tertandingi. Tetapi selain niat bertarung yang membuatnya semua khawatir, ada juga fluktuasi liar seperti surga dan bumi mendominasi. Yang membuatnya agak tidak yakin bagaimana aura itu keluar. Melihat ekspresi Feng Yuan, banyak tetua juga mengerti bahwa dia mungkin tidak yakin. Patriark, kenapa aku tidak pergi dan memeriksa 10.000 benua? Setelah samar-samar bergumam pada diri sendiri, Feng Wei membuka mulut dan berkata. Jika itu adalah volatilitas makam Battle King vs. Yellow Springs, maka kita benar-benar perlu memeriksanya. Saya mendengar bahwa lebih dari 10.000 tahun yang lalu, orang gila datang ke makam Yellow Springs, dan kemudian tampaknya mendung oleh dua lainnya. Kamu berbicara tentang orang gila dari prajurit utara. Dengan terbukanya Feng Wei, desas-desus juga terdengar di Sidian. Sementara para tetua ini berbicara dengan lembut, kulit Feng Yuan semakin bermartabat. Untuk waktu yang lama, suara diskusi di aula besar diam-diam mereda. Garis pandang dipenuhi dengan sentuhan pertanyaan. Diproyeksikan jauh dari siluet di singgasana. Jangan khawatir, orang Mo dan Chang Nu pasti tidak akan tinggal diam. Biarkan mereka pergi dulu, dan setelah lama mengerang, Feng Yuanfang sedikit menggelengkan kepalanya, perlahan berkata. Mendengar ini, beberapa tetua di aula besar sedikit membeku, tetapi setelah melihat kerutan yang terakhir, mereka juga menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan, dan pada akhirnya, tidak ada yang membantah. Pada saat gelombang menerobos langit, dua sosok muncul seperti hantu di ruang kosong yang tidak diketahui di luar benua 10.000. Di ruang ini, ada angin kencang yang cukup untuk mematahkan pertahanan pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi badai yang mengerikan ini diam-diam memusnahkan sejauh 2 angka dan 100 zang. Orang di samping adalah seorang pria dengan setelan yang kuat dan sosok yang agak kekar. Cahaya terang yang berkilauan di matanya mengungkapkan perasaan yang sangat agung. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Orang tua Moling, kamu belum mati? Tatapan pria itu menyapu ke samping, dan suara tawa keluar dari mulutnya. Di seberang pria itu, ada seorang pria tua yang terlihat agak kurus. Meski napasnya tidak terlihat sombong seperti sebelumnya, ruang menjadi sedikit lebih gelap dengan penampilannya. Hukuman harimau. Bagaimana orang tua bisa dianggap lebih tua darimu? Terlalu kasar untuk berbicara dengan orang tua seperti ini? Di hadapan seringai pria jangkung dan kekar itu, pria tua itu dengan dingin mendengus, berkata dengan ringan. Lisu, saya sangat sopan untuk tidak menyambut Anda dengan kepalan tangan saya. Di depan saya mengandalkan usia untuk menunjukkan usia. Anda berpikir terlalu banyak, bukan? Pria jangkung dan kekar sedikit mengangkat alisnya, menyeringai. Tidak ada rasa hormat di matanya, dan bahkan ada desahan amarah dalam dirinya. Melihatnya terlihat seperti ini, lelaki tua yang sedikit kurus itu tidak marah, dan pandangan marah melintas di matanya. Sebuah cibiran terdengar pelan. Hehe, hukuman harimau. Sepertinya karena hal itu, aku masih punya beberapa kebencian terhadap orang tua itu. Tapi apapun yang kamu lakukan, semakin banyak kamu, semakin cepat klan harimau Chang akan jatuh. Mendengar ini, wajah hukuman harimau tiba-tiba tenggelam. Namun, dia jelas putus asa. Meskipun dia memiliki beberapa kemarahan di matanya, dia tidak melakukan apa-apa. Pada akhirnya, keduanya sama-sama garang dan saling melirik. Dengan ruang yang sedikit terpelintir, mereka segera menghilang. Saat mereka menghilang, sesaat kemudian, ruang kembali menjadi tenang lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jauh di dalam makam Battle King, sinar cahaya kemasan gelap memenuhinya, dan di bawah sinar cahayanya, bahkan sinar terang dari hati roh perang disembunyikan olehnya. Keadaan ini berlangsung lama. Akhirnya, dengan selera Qin Yichen, siluet emas gelap yang melayang di belakangnya perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat martial spirit masuk, tubuh Qin Yichen sedikit bergetar. Pada saat yang singkat ini, seolah-olah dia merasa jiwanya telah disublimasikan, semacam kebanggaan yang tak tertandingi yang melonjak dari hatinya. Dengan perubahan halus di ladang gas padanya, mata leluhur tua iblis petir dan Wu Xiao penuh kejutan. Entah bagaimana, ketika mereka melihat pemuda di depan mereka, mereka memiliki semacam kekaguman dari lubuk hati. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada saat berhadapan dengan singa langit. Untungnya, keadaan ini tidak berlangsung lama. Nafas pada Qin Yichen berangsur-angsur menyatu. Saat ini, penjaga yang berlutut di tanah hanya berdiri perlahan. Matanya tegang. Menonton Qin Yichen,
Di matanya, ada sentuhan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanda seru. Pada saat ini, leluhur Guntur dan Wu Xiao juga kembali sadar dari kehilangan kendali diri sebelumnya. Namun, jauh di mata mereka, masih ada kejutan yang kuat. Butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk mengembuskan napas. Pada saat ini, dia merasa bahwa roh bela diri naga sejati tampaknya kembali ke dalam tubuhnya. Dan itu, dibandingkan dengan kendalinya atas roh bela diri sebelum menerobos ke keadaan ekstrim. Dan pemahaman menjadi lebih dalam. Di bawah tatapan 3 orang, mata Qin Yichen perlahan terbuka. Matanya tertuju pada jantung roh perang di depannya. Pada saat ini, hati roh perang diam-diam melayang di udara, tetapi tidak jatuh di atas tanah. Kemudian, Qin Yichen sedikit mengulurkan tangan. Rasa kontrol mutlak yang dapat dengan mudah memobilisasi setiap jejak kekuatan, membuatnya tidak dapat menahan sedikit keracunan. Dengan tindakannya, semangat roh perang bergetar hebat, dan kekuatan perlawanan yang kuat melonjak, mencoba menerobos kendali Qin Yichen, seolah-olah itu terasa berbahaya. Jantung roh perang. Ada senyum di mulut Qin Yichen. Dia tahu dari mana kegelisahan hati roh perang itu berasal. Dengan kekerasan, dia benar-benar tidak bisa menerimanya dengan paksa. Kemudian, telapak tangan Qin Yichen sedikit bengkok, dan dia mengibaskannya dari jantung roh perang.